enggak, kalau saya kan sebagai pejabat publik ya, apalagi apa namanya kalau dapat aspirasi terutama yang masuk ke medsos kami kan begitu kan banyak macam-macam tuh aspirasinya dan saya juga tergelitik begitu loh ya. Kita kan nggak nyangka setelah Ibu Sukmawati menjadi umat Hindu, saya agak kaget dengan respon masyarakat Bali loh. Kagetnya itu eh, dari tanggal 27 itu saya beracara sampai tadi pagi itu semua masyarakat itu kalau ketemu saya itu malah topiknya Ibu Sukma gitu loh. Ya gimana Ibu Sukmawati, Ratu Niang bagaimana, sehat bagaimana, terus bagaimana kok bisa apa namanya menjadi Hindu, pertanyaan-pertanyaan itu jadi masyarakat kita gitu. Dan adalah terselip harapan-harapan mereka. Nah, jadi salah satu harapannya ya wajar saja ya karena bagaimanapun juga kan Ibu Sukmawati tidak bisa dilepaskan dari sosok politik kan karena beliau kan ketua umum PNI. Jadi ya wajar saja kalau ada yang menginginkan beliau menjadi calon presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur Bali, menjadi apapun, saya rasa wajar saja. Nah, cuman yang menarik ini kan testimoni dari masyarakat nih, terutama dari grup komunitas Jokowi kan begitu. Ya sudah, saya minta aja admin itu capture aja itu, coba lihat itu apa namanya respon masyarakat Bali dan buat saya ya mungkin beliau kan juga punya harapan dan cita-cita ya untuk Bali ya. Karena saya melihat itu setelah beliau di Sudiwidani itu semangat bener gitu. Ya banyak itu pengakuan dari masyarakat, auranya berbeda. Beliau itu seperti reborn, seperti lahir kembali seperti itu. Dan semangat untuk membicarakan Bali itu luar biasa. Ya kemarin saya juga mendampingi di beberapa acara. Kok jadi tambah fasih tentang Bali seperti itu ya. Jadi kenapa tidak? Kalau seandainya misalkan beliau ya menjadi pemimpin Bali alternatif ya. Karena menyelamatkan Bali sama dengan menyelamatkan Indonesia kan. Apalagi kan tahun depan Bali jadi tuan rumah G20 kan begitu. Itulah ya maksudnya keunikan Bali seperti itu Mas. Oke, tapi kita punya planning dan kita akan ada surprise kan nanti. Akan ada surprise politik luar biasa. Sudah ada di kantong saya. Apa aja, apakah langkah politik, apakah juga tentang apa namanya langkah-langkah beliau seperti menjadi seorang Hindu ya, mungkin program-program beliau mungkin melalui Hindu Center atau Soekarno Center akan banyak. Dan beliau cerita banyak hal cita-cita beliau. Dan kalau dulu mungkin beliau pada saat di Bali karena mungkin dengan agama yang lama mungkin masih ewuh pakewuh kan begitu. Karena kan nggak mungkin dong di agama lama itu berbicara tentang Bali, tentang Hindu, tentang budaya, Dresta secara detail. Tetapi ketika sekarang beliau menjadi bagian dari kami, ya otomatis 4 juta umat Hindu di Bali minimal itu luar biasa responnya dan sudah mendapat dukungan sekali seperti itu. Apakah nanti dukungan itu diakumulasikan dalam bentuk-bentuk politik misalkan? Ya itu kita lihat dalam perjalanan sejarah. Saya begini ya, dalam artian kita kembali ke tujuan medsos itu apa kan begitu. Jujur saja di media sosial itu kan seharusnya kan menjadi ajang friendship ya, pertemanan. Kalau seandainya saya mengikuti follow misalkan Instagram atau medsos dari sampean atau dari teman-teman siapapun, otomatis kan atau ada satu niat positif sebenarnya kan gitu. Ya saling melengkapi kan saling mensupport gitu. Nah, saya ini adalah orang yang memang agak tegas dalam hal itu, terutama kalau yang mengoperasikan di medsos itu kan bukan selalu saya ya, saya punya tim. Saya punya tim admin yang sudah berhasil selama bertahun-tahun di Jakarta maupun di Bali dan saya tegas kalau ada misalkan suatu status yang harus memang diunggah. Tetapi status itu memang harus kita sampaikan kebenarannya. Tetapi jika misalkan status itu nanti menimbulkan suatu pandangan mungkin kontroversi yang cenderung negatif, ya kamu close aja kolomnya atau diblokir aja orang-orang yang memang tidak sepaham dengan pemikiran kita.
Karena saya harus menjaga perasaan, misalkan kalau saya di Bali, pendukung saya kan begitu. Nah, dan juga ada yang namanya silent majority. Ini penting sekali. Nah, silent majority ini kan mereka kan generasi milenial, generasi G, generasi Y, yang saat ini nih masih belajar. Ya saya lihat aja misalkan seperti di Instagramnya Ibu Sukmawati itu kan dulu kan saya yang buat ya, saya yang dari Soekarno Center yang dulu Ibu belum punya, beliau belum berkenan. Tapi setelah kita desak, ternyata beliau berkenan. Ya saya lagi rayu Ibu punya TikTok nih, kan seperti itu ya. Jadi untuk Instagram, jadi beliau enjoy dan saya sampaikan nggak apa-apa Bu, ini ajang komunikasi kan. Dan Instagram Ibu Sukmawati itu kan langsung beliau yang mengoperasikan, saya tahu kan begitu. Nah, semenjak kasus atau semenjak kejadian Sudi Widani ini followernya nambah lebih dari lipat begitu ya. Dan orang tuh mencari, bahkan saya sempat tracking kemarin dapat laporan pada saat menjelang hari H Sudi Widani dan hari H 25-26 Oktober itu menempati nomor 1 kalau tidak salah di Google pencarian ya, Sudi Widani maupun juga Sukmawati. Jadi saya sebagai putra ideologis beliau, saya juga berkewajiban untuk selalu membimbing, selalu mengenalkan sesuatu yang bersifatnya milenial, yang memang digitalisasi. Bagaimana kalau dalam di PNI ini kan namanya ada propaganda ya. Bagaimana kebaikan-kebaikan itu bukan untuk dipamerkan, tetapi sebenarnya untuk di-share agar menginspirasi.